dan dalam suasana yang menggembirakan. Kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Fauzi, Bapak Fauzi, pengawas PAI Pedulungan, Sampai Pedulungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu jalannya nanti seminar. Ya, seminar penelitian tindakan sekolah yang akan dipaparkan oleh Bapak Sutarno. Dan nanti dimohon Bapak dan Ibu memperhatikan waktu nanti Pak Tarno mempresentasikan 10 menit. Kemudian nanti Bapak dan Ibu disilahkan untuk memberikan respon tanggapan dan disilahkan yang mau bertanya nanti akan kita bagi dengan 2 termin. Kalau nanti tidak ada berarti 1 termin cukup. Dan kami Bapak pengawas agama Pak Fauzi, ucapkan selamat datang Bapak. Bapak dan Ibu, mari kita buka bersama dengan berdoa. Semoga jalannya seminar ini bisa berjalan lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, silakan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati, kami banggakan pengawas dinas ya, yang mungkin masih di sekitar kita. Maksudnya ya kayak di tempat sana, di tempat sini yang gitu. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang di Dabin 3 ya, Dabin 3 dan narasumber yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk narasumber yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Guru di Dabin 3 yang berbahagia, puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, pada siang menjelang sore hari ini kami bisa bersilaturahim sekaligus melihat keasikan dan begitu dinamisnya di Dabin 03 ini. Tepuk tangan untuk Dabin 03. Dan ini sekaligus tindak lanjut kami ketika kami kumpul di KKG Kecamatan Pedulungan. Katanya ada Dabin, kapan ada kegiatan Dabinnya? Dan tadi silaturahim monitoring di SD Telago Sati Pulau 06 Bu Ana. Pak, ini juga ada kegiatan Dabin. Dan di mana? Mukti Harjo. Oh, enggak Bu Maslahah yang dulu. Oh gitu. Insya Allah tak silaturahim. Bapak Ibu yang kami hormati, Dabin ini memang tidak semuanya hidup ya. Kalau di Pedulungan namanya hidup dan dinamis. Dan mudah-mudahan menjadi produktif. Tepuk tangan yang sudah produktif. Dan ini patut dan menjadi inspirasi yang akan nanti kami kembangkan di Dabin-Dabin yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, biasanya sampai jam 5 atau jam 6? Jam 3. Tadi informasinya Pak selesai sampai jam 2 Pak. Aku loh. Kita mulai jam 2 sampai jam 4. Iya. Jam kerjanya kan jam 4 ya? Iya. Makanya kok ceria-ceria gitu. Ya. Tadi saya pantau juga, ini guru-guru sudah pada makan belum? Kelihatannya masih Pak, tapi katanya sudah habis Pak. Oh iya. Makanya terus saya tak mau mulai juga dan ini ikut menghabiskan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sangat bahagia dan bersyukur suasana budaya ilmiah ada dan nampaknya lestari di Dabin 03 ini. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Dan ini dari hasil karya Bapak Ibu dilakukan kemudian dipresentasikan. Yang pertama budaya ilmiah. Sekarang Bapak Ibu sering sekali terjadi budaya-budaya yang tidak bersifat ilmiah tapi tershare luar biasa. Apalagi dengan munculnya HP dan sebagainya, kadang kita belum tahu isinya langsung di-share. Ternyata di dalamnya ada yang tidak sesuai dengan yang kita kembangkan. Itu juga belum masuk budaya yang belum ilmiah, tidak ditabayunkan langsung di-share. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, juga muncul budaya berbagi. Dari apa yang telah Bapak Ibu lakukan kemudian berbagi. Ya adapun tahunnya mau 2021 ya rapopo, mungkin 2022 ya nggak apa-apa dan sebagainya. Yang penting berbagi inilah Bapak Ibu yang kadang ketika kita setiap hari mungkin Bapak Ibu guru punya pembelajaran yang bagus dan itu menjadi best practice, atau Bapak Ibu melakukan PTK di kelasnya atau kepala sekolah ketika melakukan PTS di sekolahnya, itu menjadi sebuah
apa yang biasa dilakukannya dan itu bisa berbagi kepada sesama. Inilah Bapak Ibu, dan itu sangat berharga di sekitar kita Bapak Ibu. Itu yang Bapak Ibu lakukan, itu semuanya sebenarnya kalau mau dikembangkan menjadi karya atau PTK itu sangat memungkinkan. Begitu juga kepala sekolah. Kami pun di pengawas banyak sekali Bapak Ibu. Apalagi nanti setelah Bapak Ibu dimunculkan jadi karya tulis, kemudian ini dipublish, dibagi bersama-sama. Nanti ada yang mau ke naik golongan dan lain sebagainya. Ini juga menjadi sebuah karya, dan nanti ketika Bapak Ibu juga menghasilkan karya bisa dimasukkan ke dalam guru prestasi atau kepala berprestasi. Salah satunya adalah hasil karya. Dan inilah mengapa di dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu sangat dikembangkan dan itu menjadi contoh dengan P5-nya supaya kita mengawali menghasilkan karya. Karena bahasa kita Bapak Ibu, mohon maaf, itu banyak konsumtif dibandingkan produktif. Nah inilah Bapak Ibu yang biasa dilakukan dalam kesehariannya, maka produktivitas inilah yang menjadi penting. Nah dalam hal ini ke sebuah karya tulis, maka diikuti dengan tata aturan dalam penulisan. Selanjutnya Ibu Bapak yang kami hormati, kami selaku pengawas pendidikan agama Islam juga sangat berharap Bapak Ibu, budaya ini tidak hanya kepala sekolah, nanti juga guru-gurunya, nanti juga guru PAI-nya dan guru-guru yang lainnya. Banyak karya-karya yang bisa berbagi bersama-sama. Nah, berbagi di sini nantinya akan saling meningkatkan. Kalau mencari kelemahan sudah biasa Bapak Ibu. Tapi ketika kita mencari kelemahan kemudian bisa menyelesaikannya, itu sudah luar biasa. Kalau Bapak Ibu mengembangkan peluang kemudian dikembangkan sukses dirinya itu biasa. Tetapi ketika Bapak Ibu mengembangkan kemudian sukses untuk bersama-sama, maka itulah yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita yang luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, dalam perkembangan setelah pasca Covid Bapak Ibu, kami informasikan juga dan kesempatan sangat bahagia ini terjadi penurunan pendidikan yang luar biasa. Di dalamnya adalah pendidikan agama. Kalau kami di pengawas pendidikan agama Islam terjadi juga penurunan kualitas pendidikan agama Islam. Ada 2 poin penting yang itu perlu disengkuyung bersama-sama Bapak Ibu. Kalau guru PAI itu repotnya luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu berkaitan dengan praktek ibadah. Kalau anak-anak di SD itu menangi sholat duha dan sholat duhur berjamaah, itu kalau yang negeri. Kalau yang berbasis Islam kadang sampai asar, sampai sholat asar berjamaah. Dan ini Ibu Bapak yang kami hormati, hal ini tidak bisa dilaksanakan guru PAI sendiri. Ada yang ada musolanya tapi sacuprit. Ada juga musolanya besar, tadi saya melihat luar biasa, musolanya kayak masjid. Ini SD loh, musolanya kayak masjid. Ada juga masjid beneran, artinya apa? Ada di sampingnya sekolahan, karena masjid masyarakat. Hal ini semacam ini, mari Bapak Ibu kita bersama-sama bersifat kontekstualkan. Artinya apa? Kita pengembangan sumber daya lingkungan menjadi sumber pembelajaran. Kalau memang kok di sekolahan ada masjidnya, manfaatkan masjid sebaik mungkin. Ada musolahnya agak besar, dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau kecil Bapak Ibu juga dimanfaatkan. Dengan apa? Memanfaatkan kelas menjadi tempat untuk beribadah. Ini sudah kami kembangkan Bapak Ibu. Ada yang sholat duhur berjamaah di kelasnya masing-masing. Luar biasa. Mengapa? Kalau dalam konteks Islam Bapak Ibu, ketika tempat kalau dipakai untuk sholat beribadah, nanti malaikat rahmat turun Bapak Ibu. Ini dalam konteks Islam. Dan Bapak Ibu, bagi yang mengawal, bagi Bapak Ibu yang menghantarkan, yang ngajari dan sebagainya, itu menjadi invest tabungan real Bapak Ibu ketika kehidupan yang akan datang. Nah ini bagi yang beragama Islam, tolong ketika nanti di satuan pendidikan, sengkuyung bersama-sama. Yang pertama praktek sholat duhanya, 2 sholat duhur berjamaah. Yang kedua Bapak Ibu yang kami hormati, penurunan berkaitan dengan BTQ, baca tulis Al-Quran. Jadi anak-anak Bapak Ibu karena COVID-19 itu secara dong ngaji, barang masuk orang ngaji sisan.
Dulu yang namanya sekolah 5 hari ada penguatan karakter di dalamnya terkait dengan layanan pendidikan keagamaan, terus baca tulis Al-Quran, karena ada usul-usul sana kemari, akhirnya mentah konsepnya. Akhirnya Bapak Ibu, mari kita perkuat bersama-sama. Artinya apa? Ketika di sekolahan baca tulisnya belum bisa dilakukan, mari Bapak Ibu kembangkan dengan BTG wajib. Dipetakan mana yang sudah, mana yang belum. Pak, ada di madrasah diniyah atau TPQ, dikawal juga dengan adanya pantauan prestasi anak-anak, sehingga nanti akan terdesain dengan baik. Dan harapan dari kami ketika nanti lulus dari SD, anak-anak dalam hafalannya asames ke bawah sudah hafal, sholat 5 waktunya sudah bagus dan benar, sholat duhanya sudah terbiasa. Dan inilah yang akan ikut menghantarkan kesuksesan anak-anak kita dalam kehidupan yang akan datang. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, memang kami menghendaki setelah dari kegiatan ini kan masih umum, per kelas, kemudian kepala sekolah dan sebagainya, guru berbagai macam kelasnya dan sebagainya, mungkin nanti dikembangkan, nanti yang kelas 1 kelas 1 sendiri dengan kurikulum merdeka dengan kelas 4, atau mungkin yang kelas 2 nanti juga sendiri, kepala sekolah mestinya kan juga rembuk tua sendiri, itu juga yang PAI nanti juga bisa dikembangkan sendiri. Dan ini Ibu Bapak yang kami hormati, kalau kami selaku pengamat, memang ketika mau ke sekolah-sekolah, waktunya ternyata habis di pengunjung dalam satu waktu. Tetapi ketika dengan Dabin akan lebih efektif. Ini nanti kalau nanti bisa kita rancang bersama-sama untuk kedepannya, sehingga akan produktivitas. Ini kami sedang mengembangkan Bapak Ibu produktivitas dan publikasi pembelajaran PAI. Produktivitas Bapak Ibu, kami mengharapkan sekali dan bukan menuntut Bapak Ibu ada produk dari pendidikan agama. Mengapa hal ini Bapak Ibu dikembangkan? Semangat kurikulum merdeka dengan P5 itu kan menghasilkan karya. Kalau Bapak Ibu semangatnya hanya di P5 menghasilkan karya dan pembelajaran tidak menghasilkan karya, berarti P5-nya belum mengintegrasi dalam pembelajarannya. Nah ini Ibu Bapak yang kami hormati, sehingga kami mencoba untuk mengembangkan di sana untuk guru PAI untuk produksi hasilnya. Selanjutnya Bapak Ibu tidak berhenti di produktivitas pembelajaran, tetapi sekaligus kami kembangkan publikasi pembelajaran pendidikan agama. Bapak Ibu, kami selaku pengawas ketika berkunjung ke sekolah berbasis berita. Jadi ketika berkunjung, nanti guru PA-nya membuatkan berita, nanti kami edit dan kami publish. Sekaligus Bapak Ibu menghasilkan video. Jadi kami menginginkan sekali untuk meningkatkan kepedean guru ataupun kepala sekolah dan sebagainya. Salah satunya adalah mempublish hasil karya atau profesinya Bapak Ibu. Sehingga sudah kami kembangkan Bapak Ibu, guru-guru yang sudah menghasilkan karya-karya dipublish minimal di webnya satuan pendidikan. Karena kami selaku asesor ketika melakukan akreditasi secara online Bapak Ibu cukup akan melihat di webnya panjenengan Bapak Ibu. Ketika di webnya, oh ternyata sudah lengkap dan sebagainya, cukup dikonfirmasi Bapak Ibu. Apalagi ketika Bapak Ibu sudah terupload dengan baik secara sesuai dengan waktu yang telah ada dan sebagainya, Bapak Ibu ketika di dalam proses dashboardnya di badan akreditasi, nanti Bapak Ibu di sekolahannya ke depan akan diperpanjang pada posisi nilai akreditasinya. Itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Mudah-mudahan produktivitas dan kreasi-kreasi Bapak Ibu akan terus menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dalam belajarnya dan sukses dalam kehidupannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Khawatir kalau malah baru tamu baru malah sambutan Bowo dan sebagainya malah dirasani oleh anak KB. Demikian dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.